Businessman Opinion. Mitra bisnis, demo huru-hara yang terjadi di gedung DPR akibat pembangkangan terhadap keputusan MK. Masa turun ke jalan dan jalan tol lumpuh, akhirnya DPR sepakat untuk mengikuti keputusan MK. Apa komentar Anda mitra bisnis atas kejadian ini? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Mitra bisnis, demo huru-hara terjadi di gedung DPR akibat pembangkangan terhadap keputusan MK. Masa turun ke jalan dan jalan tol lumpuh, akhirnya DPR sepakat untuk mengikuti keputusan MK. Nah, apa komentar Anda atas kejadian ini? Silakan di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Iya, saya suka sekali ya kemarin ada Reza Rahardian ya turun. Jadi masih ada orang-orang yang sebetulnya peduli lah dengan rekayasa-rekayasa yang dibuat untuk kemaslahatan negara ini ya. Karena kan yang dibuat-buat ini ya mengakal-akali caranya yang nggak beres begitu loh. Sekarang ya kita lihat aja lah, ini kan bukan masalah kita mau pilkada pilih Ahok atau pilih Anies, tapi kita harus kasih contoh ya. Kalau kita bikin aturan yang sudah kita sepakati, mari kita jalankan sama-sama gitu loh. Jangan pada waktu Gibran itu MK punya keputusan dijalankan, tapi yang kali ini begitu MK putuskan sesuatu yang tidak sesuai dengan niat mereka lalu melakukan satu pertemuan gitu untuk menganulir. Itu kan ya kelihatan banget lah nggak begitu juga kali ya jadi penyelenggara negara gitu loh, nggak pantas. Terus yang lain lagi juga saya juga mengulik ya, bilang bahwa ya kita nggak bisa kesampingkan apa yang sudah Pak Jokowi buat. Saya setuju gitu, Pak Jokowi udah berjasa pada masa COVID, pada masalah pembangunan infrastruktur begitu. Tapi ini kan masalah kita melihat bagaimana hukum harus ditegakkan gitu ya. Kita mungkin tidak bisa kita katakan bagaimana, tapi kita merasa ada cawe-cawe di sini gitu. Dan hal ini kan kayak dianggap remeh aja oleh sebagian pendukung Pak Jokowi yang fanatik gitu ya. Itu nggak bisa begitu. Kalau kita sama-sama sudah tadi yang saya katakan sepakat ada aturan yang harus kita jalankan, kita buat dan kita sepakati aturan mainnya, kita taatilah. Bukan kayak begitu caranya gitu loh. Sangat-sangat tidak pantas gitu dilakukan oleh pemimpin negara yang memberi contoh buruk, presiden buruk ini jadinya. Karena negara ini kan bukan milik satu kelompok atau satu keluarga begitu kan. Nggak bisa begitu. Kalau kita memang mau bicara ini negara-negara demokrasi, ya jadilah negara demokrasi. Bukan bicara jadi kayak apa yang disebut oleh salah satu ketua umum yang baru, itu ada Raja Jawa, begitu seperti itu kan tidak pantas, tidak etis. Ini sudah usai. Yang jelas kita harus menuju ke MK, Mahkamah Konstitusi yang bekerja sebagai pemegang undang-undang. Jadi semuanya sudah selesai. Dan yang jadi masalah juga begini, mereka tuh coba-coba untuk mengakali masalah undang-undang itu melalui DPR. Betul, DPR itu hanya pembuat undang-undang, yang menjaga itu adalah konstitusi. DPR memberikan undang-undang, nanti dilihat oleh MK, kalau memang tidak sesuai, jadi dibatalkan. Ini juga begitu, kalau mau balik segala macam, mamanya presiden mau tertunda, membuat perpu, membuat apa, nanti dibatalkan oleh MK. Karena MK penjaga undang-undang dasar, karena dia adalah Mahkamah Konstitusi. Dan juga harus ingat, di sini ada MK, Majelis Kehormatan Majelis Konstitusi. Jadi tak bisa sembarangan sekarang ini. Dulu waktu Paman Usman melakukan penyusupan pasal itu belum ada MK, tapi itu diminta, jadi ini dipecat sama Jimnari Sidiki. Itu Pak Maman Usman itu nurut sama Petruk Mulyadi Ratu. Nah itu
Jadi ini apa yang dikatakan Bahlil bercandaan itu benar juga itu. Ada Raja Jawa di situ. Raja Jawa ini bukan presiden, mau di raja mau jadi presiden. Kalau raja itu maunya kan keturunan terus gitu. Seperti mau kayak Hamengkubuwono 10 sekarang. Kalau presiden kan punya konstitusi, ada batas waktu. Ya itu maksimal 10 tahun, baru nggak bisa lagi. Nah, itu namanya konstitusi, harus dijaga konstitusi kita. Ya, menurut saya sih kalau ada yang nggak jelas gitu ya itu buat siapa, katanya buat anak-anak muda yang buat masa depan, yang maju siapa, anaknya siapa. Nah, itu udah jelas. Jadi jangan dibilang kita menyangka-nyangka, ya faktanya kan yang maju siapa, anaknya siapa, kan udah jelas. Dan kalau bilang mahasiswa nggak pernah demo ada tuh undang-undang perampasan aset, nggak pernah dibahas kan. Kalau yang soal ini menyangkut kepentingan mereka, bukan kepentingan rakyat, langsung sehari langsung cepat banget gitu loh. Maka melanggar urutan-urutan yang harusnya dipakai kan. Nah, mereka melanggar itu. Jadi ya wajar lah kalau yang jelas-jelas kayak gini masih dibilang kita itu punya prasangka atau pikiran negatif, ya itu nggak tahu yang halus siapa gitu. Gitu aja. Terima kasih. Ini yang bilang halo-halo mahasiswa demo itu sebetulnya sudah benar apa tidak sih pikirannya, kan gitu kita jadi bertanya. Di negara ini selalu atau beberapa kali terjadi penyelewengan atau tindakan yang keluar hukum, baik di bidang politiknya maupun penegakan hukum. Banyak peristiwa-peristiwa itu terjadi. Contohnya di bidang penegakan hukum ya. Waktu yang di Surabaya itu almarhum Dini dibunuh, itu bebas pembunuhnya. Lalu kasus Jessica Wongso yang dapat remisi 58 bulan kalau tidak salah. Remisi kok banyak banget. Dari 20 tahun hukuman cuma 8 tahun. Dari 20 tahun hukuman cuma 8 tahun dijalankannya. Jadi remisinya banyak sekali dan bisa bersyarat. Itu beberapa di bidang hukum. Lalu yang di bidang politik, ya kita tahu sendiri putusan MK 90 meloloskan Mas Gibran jadi wakil. Padahal MK putusannya itu kontroversial atau cacat hukum. Memang MK menguji materi undang-undang itu, putusannya final. Tapi belum tentu itu tidak cacat hukum. Ini kan pelanggar undang-undang Dasar 1945 yang gambar 4 kali pasal 22, di mana MK sebenarnya tidak boleh membuat peraturan baru yang sudah ada peraturan. Hanya boleh membuat peraturan yang kosong peraturan. Nah, ini sudah melanggar, tapi bisa jadi wakil presiden. Lalu putusan MA sudah begitu. Akhirnya sekarang di putusan MK-nya putusan yang bagus dan di demo mahasiswa kalau DPR-nya tidak membolehkan. Ini kan wajar kalau mahasiswa dan gabungan buruh atau komunitas masyarakat bereaksi karena DPR-nya kemungkinan dianggap tidak bisa mewakili dari rakyat sehingga turun ke jalan. Dan memang perusakan itu yang tidak bagus, tapi ini kan karena rakyat sudah banyak yang tidak percaya dengan DPR, kemungkinannya juga eksekutifnya yang bermain peran dewan agar anak-anaknya bisa berkuasa menciptakan koordinasi dan koloni-koloni yang kemungkinan seperti itu. Juga yudikatifnya yang melanggar peraturan, kemungkinan seperti itu. Terima kasih sama kamu. Justru penikmat kemerdekaan ini hanya segelintir manusia yang mengelola negara ini, yang diamanatkan oleh rakyatnya. Tapi segelintir manusia menyalahgunakan amanat rakyatnya sehingga terjadi pembangkangan terhadap keputusan MK ini. Terjadi kerusuhan di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Rakyat lagi yang dirugikan oleh mereka. Seharusnya siapa yang bertanggung jawab? Coba kalau rakyat membuat kerusuhan, membuat onar, itu akan ditindak, dicari siapa pelakunya. Kita mau minta pertanggungjawabannya ini siapa? Yang kompornya ini, yang mengajukannya ini. Untuk mengajukan dalam sehari bisa membuat undang-undang seumur hidup saya, baru hari ini saya menikmatinya. Baik. Undang-undang bisa terbuat. Iya enggak? Masih banyak undang-undang yang terbengkalai mungkin belum disahkan oleh mereka. Cuman itu saja yang kita pertanyakan, siapa yang akan menindaklanjutinya ini? Ada polisi mampu tidak menindaklanjutinya untuk mengusut kejadian demo besar-besaran
mahasiswa ini. Ya. Karena kan ini uji emisi baratnya. Waktu gelombang pertama putusan 90 lulus emisinya, senang-senang mereka duduk santai, pemerintah duduk santai, DPR duduk santai. Begitu putusan 60-70 mereka panik, langsung pada turun masuk ke DPR sampai pemerintahnya juga. Nah, ada apa? Ya. Hanya segelintir manusia yang mau diperjuangkan. Kalau ada basicnya nggak apa-apa kita perjuangkan. Ini no basicnya. Malu kita kayak begini. Founding father kita ini sedang melihat mereka itu berkorban memperjuangkan negaranya ini tanpa menghitung uang saya dapat berapa, tanpa saya jabatan berapa. Yang mereka akan korbankan itu keluarganya, Baik. jiwanya. Iya enggak? Oke, baik. Harusnya di situ mereka pada empati dan diamanatkan oleh rakyat. Harusnya mereka pergunakan amanat rakyat ini. Kebutuhan rakyat diperhatikan. Sampai sekarang saja sembako tidak bisa mereka mengendalikan. Ya. Dolar tidak bisa mereka mengendalikan, malah mereka tambah naik lagi melambung dolar ini. Jadi kita minta kejelasan siapa pertanggungjawabannya ini. Saya cuma mau ini aja, ya apa tuh, presiden mana yang nggak ada nepotisme. Kalau saya lihat maksudnya memang sama buat keturunan mereka, tapi tindakannya tuh beda banget, seperti bumi dan langit. Dipaksa, cara macam-macam, digencet. Kalau yang setiap kali presiden mau anaknya jadi itu sih wajar ya, normal ya, wajar. Tapi tindakannya yang nggak wajar. Jadi harus gitu, ya pakai cara apa aja, hayo udah lo gitu, harus gitu. Kalau yang dulu-dulu kan jadi beda lah. Yang dulu-dulu oke, ya jadi syukur aja, udah gitu pan. Ya makasih ya. Iya, jadi gini Pak, memang kalau legasi itu ditinggalkan oleh RI1 kita ini pada saat berjalan dengan baik, sebenarnya tidak seperti terjadi sampai sekarang ya. Artinya pemilihan pertama, kontestasi pertama 2014 sampai 2019 berjalan baik, dilanjutkan tongkat estafet kepemimpinan kedua 2019 sampai 2024. Ternyata ujung-ujungnya kerikil tajam banyak sekali. Ya nggak tahu apa kemampuan untuk memuaskan kekuasaan yang sedemikian dianggapnya kurang, sehingga menimbulkan polemik buat sendiri, bumerang buat sendiri. Ini kan berbahaya sekali. Kalau tadi Pak RI1 kita ini betul-betul mulus, pasti akan direspek oleh seluruh rakyat ya, sehingga tidak terjadi pembongkaran MK, ya kan. Waktu anaknya ikut kontestasi Wapres, MK-nya menyetujui. Tapi pada saat sekarang ini MK tidak menyetujui dan DPR buru-buru melakukan sidang. Jadi ini kan keadilan yang tidak bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Ini yang perlu dikorek oleh petinggi-petinggi atau partai-partai. Jangan hanya mengandalkan kekuatan otoritas saja, tapi harus mengetahui juga kehendak rakyat, sehingga tidak terjadi pembelahan mitosis seperti sekarang ini. Jadi saya kira berkacalah Pak Jokowi, tolong dengan kerendahan hati bisa melihat secara jernih bahwa apa yang dihasilkan itu tidak bisa memuaskan kehendak rakyat gitu, karena rakyat meminta adanya keadilan di tengah-tengah semuanya. Saya kira demikian. Kalau saya sih sebagai wong cilik ya, orang kecil, artinya saya sebenarnya merasa prihatin aja. Kenapa kok lagi-lagi itu di zaman sekarang itu masih ada demo. Dan yang prihatinnya itu selalu diwarnai dengan perusakan pagar gedung DPR. Itu apa ya, seperti budaya. Nah, kalau mungkin saya orang bodoh ya, saya hanya melihat masalah putusan MK, memang putusan MK mengikat. Tapi kan ini kan semua, kalau saya melihat ini kan baru asumsi. Toh juga pihak DPR sendiri belum melaksanakan rapat kan, istilahnya belum. Ini kan baru rencana, ya kan. Tapi sudah banyak asumsi-asumsi yang apa ya, yang menyebar
Ya inilah itulah sampai Pak Jokowi tukang kayu kena lah dan sebagainya. Ini saya nggak ngerti, gitu kan? Saya nggak ngerti apakah ini budaya kita hanya untuk melawan, istilahnya itu apa ya namanya, bukan melawan ya, merebut kekuasaan. Kalau saya mengatakan ini kita itu sedang masyarakat itu kayak sedang nonton kayak terjadi perang Baratayuda, gitu kan? Perang Baratayuda. Jadi ya jujur aja, ya mohon maaf ya, maksudnya ada partai politik yang selama ini mungkin 2 periode menang dan sebagainya, lalu kemudian ada koalisi besar yang ingin menekan 2 periode ini, partai politik ini, gitu kan? Ya otomatis kan ini kayak semacam genderang ditabuh ya, kayak mulai perang Baratayuda. Tapi mereka mengatasnamakan demi rakyat, seperti itu loh. Padahal kalau kita secara jeli dan tipis, ini tuh nggak ada hubungannya dengan esensi kepentingan rakyat. Maksud saya begini, kepentingan rakyat itu masih ada yang lebih urgensial. Contohnya saja, kenapa tidak mengkritisi soal Jakarta yang saya coba baca itu data pengangguran dan PHK itu sudah sekitar 7.000 orang, gitu kan? Bagaimana dengan daerah-daerah? Bagaimana dengan kinerja pejabat-pejabat daerah? Kenapa nggak dikritisi? Kenapa nggak diserang? Gitu kan? Mereka juga adalah orang-orang yang memiliki kebijakan publik loh, yang sangat penting. Demokrasi seperti apa yang kita inginkan? Kalau misalnya caranya kemudian kita nggak setuju agar dirobohin, bakar ban, kemudian teriak, oh come on, gitulah. Ayolah, kita ini mau kapan menjadi bangsa yang maju? Kalau cara begini saja kita kemudian langsung hanya mengikuti kata-kata politik yang mungkin partai yang tadi itu yang saya bilang, yang tadinya berkuasa kemudian ditekan dengan koalisi yang besar, gitu kan, yang ingin merebut kekuasaan, jadi menghadirkan perang Baratayuda itu. Jadi gimana ya, saya rasa malah saya berpikir begini, mahasiswa yang maju, oke mahasiswa, gitu, oke mahasiswa, tapi mahasiswa itu berpikir nggak? Jadi ya sebetulnya untuk demo memang kan sudah dijamin konstitusi asalkan tidak anarkis ya. Iya, betul. Ya, jadi kalau sampai merusak itu kan juga properti negara kan, dari uang rakyat juga. Ya. Gimana pun juga tidak ada toleransi seandainya itu anarkis atau pengerusakan, ya berarti dia merusak apa yang sudah dikeluarkan rakyat untuk ini ya, membangun ya. Saya rasa begini Bung Ben, setiap rezim ya, itu dari presiden yang pertama, dari Bung Karno sampai saat ini, itu ada plus minusnya. Mereka manusia biasa, betul ya. Ya ada plus minusnya. Yang baiknya kita contoh, ya kan. Yang buruknya kita buang, ya. Mungkin yang baiknya faktanya, kita bicara fakta aja ya. Untuk yang rezim saat ini, dulu saya tahun 90-an itu di Singapura sudah ada MRT ya Bung Ben ya. Nah di sini kan baru tahun ini ya, baru tahun 2020-an ya baru ada MRT. Jadi kita udah ketinggalan jauh. Ya kalau pembangunan Indonesia sentris ya saat ini baru bukan Jawa sentris ya, bahkan ini memang ini faktanya. Nah ketimbang APBN itu dikorupsi, dimaling berjamaah, yang mending untuk bangun. Betul, ya jelas ada hasil fisiknya, itu plus minusnya ya. Nah yang kedua, saya bingung ya, memang saya ingat ya katanya almarhum Mbah Gus Dur ya, memang DPR kita ini levelnya masih level bocah TK. Ya kan? Iya, jadi betul. Kita maklumin bocah TK belum dewasa, beliin balon lah, ya kan? Nah, ya kalau bocah TK itu kan digeprak-gepruk, disuruh mandi kan, dikejar-kejar dulu, kalau perlu kita pakai sabetan baru dia mengerti kan? Betul.
Nah itu, jadi jangan jangan heran gitu loh. Ini level bocah TK. Saya juga nggak habis pikir ya, sekelas lembaga yudikatif, MA bicara kacang kedelai ya toh. MK bicara kacang hijau, bingung saya. Itu profesor kan banyak di sana, betul kata Bapak yang sebelumnya. Pak Honi ya. Iya, padahal kan sama-sama belajar bukunya sama, buku hukumnya sama. Buku hukumnya sama. Bingung saya ya. Ya ini levelnya anak TK. Saya baru merenung, oh ya Mbak Gustur bener ya. Jadi kita ini masih level anak TK, ini usia 79 tahun loh. Ya, tapi masih level eksekutif, legislatif, yudikatifnya masih TK. Kapan majunya gitu. Ya, saya rasa kita memang perlu pendewasaan lah ya. Kita jangan sampai diketawain orang asing. Setuju. Wah itu Indonesia semua lembaganya anak TK isinya. Saya kebetulan ini filosofi kita renungkan ya. Ya, coba parpol mana yang di Indonesia ini tidak ada dinasti dari mbahnya ya toh sampai bapaknya sampai cucunya yang memegang di situ. Ada nggak yang tidak nepotisme? Coba kasih tahu saya. Ya, dari mbahnya, ibunya, bapaknya sampai anaknya. Betul ya. Itu kan semua pasti pegang tongkat estafet. Jadi memang yang bisa mereka percaya, betul. Mungkin mereka bisa bina dari dalam. Itu kan parpol semua begitu di rata-rata lah ya. Tidak semua, tapi coba pelajari. Lalu saya renungkan juga. Saya ini baru nganterin kerabat saya, dia ke pengobatan ahli tulang ya. Ternyata saya pelajari ya, itu turun temurun Bung Ben. Kalau itu ilmu berdampak bermanfaat bagi orang banyak, saya setuju regenerasi. Karena apa? Gimana pun juga saya tanya ya, itu pasiennya banyak ya Bung Ben. Ternyata dari opanya, dari eyangnya ke anaknya, sekarang generasi ketiga. Jadi saya pikir saya sepakat kalau itu memang bisa berdampak, bermanfaat untuk kesejahteraan orang banyak, untuk kesembuhan orang banyak berdampak. Kita jadi garam dan terang. Itu nggak masalah buat saya, ya. Jadi the right man on the right place itu nggak masalah. Mau anaknya siapa, jadi kan semua warga negara berhak ya untuk dipilih dan diangkat menjadi ini ya. Tapi kalau seandainya ada juga kan anak raja yang memang dia kinerja yang tidak bagus, juga tidak mungkin meneruskan kan. Ya, jadi saya rasa kita ini perlu jadi bahan perenungan kita bersama. Saya berdoa mudah-mudahan 6797 berulang kembali. Jatuhlah rezim yang tidak berpro kepada rakyat, hanya pro kepada satu keluarga yang tidak. Mengapa lagi ya? Dunia ini bukan milikmu. Akhirnya mereka mengikuti rakyat. Kita tunggu sampai rakyat marah gitu, baru mereka mengikuti. Jadi maksudnya mereka itu mau mengadain sidang paripurna itu mengapain? Sementara MK itu kan konstitusi yang tinggi. Kenapa mereka itu mau merubah gitu? Apakah hanya tujuan supaya menggolkan si Kaisang untuk jadi gubernur? Emang kurang puas apa kalau anak sulungnya itu udah jadi wapres? Jadi bersyukur dirubah apa tidak dirubah dan mengikuti MK. Jadi pilkada nanti tidak ada lawan kota kosong. Jadi ada lawan. Dari Kim ada lawannya. Dan mereka ini mau merubah supaya mereka itu tak punya lawan kota kosong. Dan mereka ingin menguasai semua daerah-daerah supaya orang-orang mereka yang duduk. Presiden dari awal pertama, udah lama, udah baru, semua ada kelebihan, ada kekurangan. Yang penting dia nggak korupsi, ya nggak.
kita lihat jongkok Xi Jinping aja, masih orang pembangkang Taiwan. Jadi kita harus, ya bangsa kita memang begitu, umpamanya ada kekurangan ya kita perbaiki hukum kita. Cuman saya punya pandangan sih, negara ini kok masih banyak partai pasti kacau, pasti banyak peraturan, istilahnya masalah yang PA bisa timbul. So banyak partai. Kok bangsa ini sayang negara, ngapain banyak partai, bener nggak? Cukup satu kok. Acuhnya banyak partai pasti banyak masalah. Nggak tahu si A bener, si B bener. Jadi saya punya komentar tuh tidak bela siapa-siapa. Masih pasti ada lebih ada kurang. Dan terima kasih. Iya, kita lihat nih seru juga ya. Cuman saya secara pribadi menyayangkan ya Pak Jokowi. Maksudnya udah sisa-sisa akhir jabatannya beberapa bulan, tapi kenapa dia punya pemikiran kok seperti itu gitu loh. Akhirnya apa yang dia sudah buat hampir 10 tahun ini jadi namanya kurang baik ya di mata masyarakat, khususnya masyarakat mayoritas Indonesia. Jadi sangat disayangkan. Kalau dia itu punya ambisi boleh, sebagai orang tua anaknya mau berhasil, tapi caranya jangan seperti begitu. Belajarlah seperti dirinya sendiri, jadi wali kota dulu, ya mungkin jadi lurah dulu, jadi camat dulu, jadi anggota DPR dulu, jadi udah tahu baru merangkak naik. Jangan dipaksakan seperti ini kan bukan perusahaan pribadi gitu loh. Kalau perusahaan pribadi oke, anak kamu nggak sekolah pun langsung dijadikan direktur, direksi ya oke-oke aja. Namanya juga punya perusahaan sendiri. Nah kalau kayak begini kan nggak bisa seperti begitu lah. Mesti punya, sebagai negarawan apalagi udah menjabat lumayan panjang begitu, sudah tahu seperti apa kok tidak memberikan contoh yang baik. Jadi akhirnya orang melihat Pak Jokowi tidak menghargai lagi gitu loh. Sayang sebenarnya. Jadi namanya yang udah bagus akhirnya jadi jatuh gitu gara-gara masalah ambisi yang kebablasan. Nah itu yang menurut saya, cobalah sadarlah para pemimpin rakyat, anggota DPR ke bupati ke yang mau anaknya mau jadi pejabat, boleh-boleh saja orang punya ambisi, tapi ingat etika, integritas itu yang harus dipentingkan di dalam kehidupan ini. Memang selama ini santer semua berpusat ke Pak Jokowi semua ya. Ya, saya hanya pendengar, tidak memihak siapa-siapa. Ya, memang ada nuansa itu. Tapi sebenarnya ada atau enggak kita tidak tahu kan. Ya, apakah benar Pak Jokowi yang pelangak-pelongok itu mampu ini itu atur sana sini. Ya, ini hanya ada bocor halus, ada bocor kasar. Ya, kita nggak tahu. Tapi kan capek kita tahu ini itu. Ya, sebenarnya kita sebagai bangsa harus samakan persepsi, ya, bahwa semua itu berjuang untuk masa depan negara kita yang lebih baik. Jadi kalau persepsinya semua jelek, negara kita hancur. Tapi kenapa kita nggak bangun persepsi yang lebih baik, persepsi yang positif ya, agar kedepannya kita kita bisa lepas dari kelemahan-kelemahan ini. Kelemahan-kelemahan kita banyak kelemahan itu menuju Indonesia emas. Nah, kita sama-sama pikirkan itu. Jadi terlepas dari semuanya itu yang terjadi kan, kita lihat fenomenanya ini mulai dari Partai Golkar kan. Nah, mulai dari Pak Erlangga mundur, terus ganti lagi Pak Bahlil, terus kan semuanya sih sebenarnya perebutan kekuasaan aja sih. Yang tadinya PDIP, sekarang Golkar dan Gerindra. Nah, di balik kekuasaan itu kan ada uang ya, uang yang besar gitu. Jadi semuanya ingin menampilkan egonya nih dengan caranya masing-masing. Ya sebenarnya nggak ada efeknya juga ke rakyat gitu ya. Di demokrasi itu ya seputar itu aja, PDIP, Golkar, Gerindra, partai-partai besar aja gitu. Jadi ini hanya perebutan kekuasaan aja sebenarnya. Menurut Anda nggak ada efeknya kepada masyarakat, Pak Jojo?
Iya nggak ada, karena mereka juga kan gitu. Ini hanya terjadi perubahan aja, perubahan dari PDIP ke Golkar dan Gerindra aja. Ya. Kan mereka PDIP kan udah lama tuh, udah berapa periode berkuasa kan. Sekarang ganti partai ini. Jadi ini merupakan buat mereka ini momentum saatnya nih untuk bergerak. Ini momentum yang tepat untuk melakukan perubahan-perubahan gitu. Jadi jangan dibawa ke Pak Jokowi, kasihan juga ya Pak Jokowi ya, dibawa nggak ada bukti, nggak ada apa gitu. Jadi ini hanya perebutan kekuasaan aja gitu. Ya kan, itu aja, kita hanya mantau aja sih. Ya masalah terjadi kemarin ya kalau menurut saya sih ya, masalahnya satu, jangan hanya keserakahan gitu, keserakahan kekuasaan. Coba kalau misalnya nggak ada keserakahan kekuasaan ya nggak mungkin lah itu terjadi begitu. Pertama terjadi ya rakyat diam, kedua kali terjadi rakyat diam, ketiga kali kan pasti mendusin rakyat ternyata ini begini keadaannya, kelihatannya di mana kurang baik terjadinya di Indonesia begini, jadinya pada bergerak rakyat. Nah itu maksud saya, kalau masalah PLN listrik naik, bensin naik itu udah biasa, rakyat nggak ada masalah. Cuman kalau kayak begini kekuasaannya orang jadi mendusing gitu. Pertama, apresiasi yang setinggi-tingginya buat mahasiswa, masyarakat, buruh yang sudah turun ke jalan kemarin. Mereka adalah perwakilan sejati dari rakyat Indonesia, dan bukan hanya yang di Jakarta ya, di Semarang, di Medan, di mana-mana di seluruh Indonesia. Hanya Tuhan yang akan membalas jasa teman-teman semua. Nah yang kedua, saya pikir sebagai masyarakat, mari kita lakukan hal yang sama juga untuk TPN yang akan naik bulan 1 ini katanya. Begitu juga dengan kenaikan-kenaikan harga yang lain. Jadi jangan sampai, secara substansi ini benar ya, kita tidak mau konstitusi itu kalau mengutip daripada tulisan para demonstran, negara diperkosa oleh satu keluarga, kita tidak mau. Nah tetapi juga jangan biarkan untuk substansi yang lain, yaitu kenaikan harga-harga ini itu dibiarkan juga gitu. Ketika misalnya DPR menaikkan harga BBM, solar dan pertalite, kemudian kementerian tertentu menaikkan harga gas 3 kg, nanti ada BPJS lagi mau naik. Karena kita harus ingat, Kementerian Keuangan tahun 2025 itu mencanangkan 3 pendekatan, yaitu collecting more, spending better, innovative financing. Kalau collecting more itu tandanya 2025 pundak rakyat akan makin sobek, lecet-lecet. Karena collecting more itu pasti pajaknya akan lebih banyak dan lebih dalam. Spending better, ya better menurut definisi dia kan. Mungkin menurut dia membangun gedung-gedung di hutan Kalimantan itu spending better. Nah menurut kita kan adalah BPJS, menurunkan harga solar pertalite. Nah kalau innovative financing, nanti hal-hal yang barangkali ada dugaan, hal-hal yang lucu semacam tapera, BPJS diutak-atik naik harga, kemudian subsidi listrik dikurangnya, itu menurut dia mungkin innovative financing. Jadi ini harus menjadi gerakan rakyat juga. Terima kasih. Iya, berkelanjutan itu juga dipilah. Apa yang baik dilanjutin, nggak baik jangan ikutin ya. Makanya itu biarpun presiden juga manusia, kalau salah perlu dijewer. Kita pantau ya sebelum ada demo betapa jumawanya itu DPR di dalam. Sidang cuma beberapa jam sudah selesai itu. Mau keluarin satu undang-undang. Kenapa undang-undang perampasan aset bertahun-tahun di situ nggak keluar? Itu semua di-drive dengan politik dan kepentingan. Politik kita ini kan ngomongnya, mereka ngomong demi rakyat, padahal demi mereka sendiri. Demi rezekinya, demi keluarganya, demi karirnya. Jadi kalau saya menghimbau orang-orang yang ada di Senayan ya, yang masih punya ya sedikit kekuasaan ya, walaupun Anda cuma manut-manut sama pimpinan partai yang katanya ada Raja Jawa ya, jangan main-main sama dia. Saya malah kebalikannya, mau Raja Jawa kayak secara hukum Anda udah lemdak, tinggal 2 bulan selesai, ngapain diikuti? Dia punya birahi syawat berkuasa masih dilanjutin. Itu yang mesti diikutin tuh rakyat. Rakyat itu nggak ada salahnya.
Anda jadi politisi, jadi presiden, bisa datang dan pergi. Ada masanya. Tapi rakyat selalu ada, bos. Kalau Anda ingkarin itu, rusak semua Anda. Anda cuma tinggal nama tercatat sebagai pengkhianat bangsa. Iya, terus terang saya sih prihatin ya dengan kondisi sekarang ini, terutama para pejabat maupun para pendemo gitu. Seharusnya kalau mereka bisa saling mengerti satu sama lain, taruhlah para pejabat begitu mengeluarkan sebuah statement atau keputusan, terus ada sebagian kecil yang berteriak, terus lama-lama banyak. Kalau bisa sih jangan sampai mereka berkumpul berdemo, langsunglah direvisi supaya suasana ini adem ayem gitu kan. Malu juga loh jangan dilihat sama negara tetangga. Iya betul. Dan yang kedua juga untuk para ini nih, untuk para antitetisnya pemerintahan nih, kalau bisa para bandar-bandarnya janganlah sering-sering membiayai para demonstran itu. Bayangkan Jeng, para demonstran itu kan jumlahnya bukan cuma 100-200 ribuan loh Jeng, gimana-mana. Betul. Itu nggak mungkin bergerak tanpa ada logistik ataupun perintah dari suatu saya sebut kelompok atau orang, nggak tahu lah, pokoknya tanpa perintah dari sesuatu gitu kan. Nah, mereka mengeluarkan duit miliar untuk demo-demo di jalan, ngerusak pagar, terus ngerusak bakar-bakar segala macam. Kan lebih baik duitnya disumbangkan aja kan buat makan malam kayak makan siang kan. Iya, betul. Makan malam. Pengamanan para jurid TNI, Polri, pengamanan lain itu kan juga butuh biaya itu. Bukan juta dari seluruh Indonesia tuh, berapa kompi, berapa SSK pasukan itu kan ratusan juta biayanya. Itu kan sayang juga APBN yang APBN yang terbuang sia-sia gitu kan. Jadi ini sih intinya sih ya antara para bandar antitesis pemerintah dengan pejabat pemerintah yang buat keputusan gitu. Baiknya kalau emang nggak suka ya tunggulah nanti jangan mengerahkan rakyat untuk demo-demo, kan rakyat kan nggak berdosa gitu loh, sampai ada apa-apa kan yang malu Indonesia juga. Dan perlu diketahui bahwa semasa kepemimpinan Pak Jokowi ini, saya bukan membela sesuatu atau cuman kita ngambil kenyataannya bahwa pemerintahan sekarang inilah yang semua pembangunannya paling banyak mulai dari pembangunan jalan, bendungan, jembatan segala macam, bahkan yang tadinya nggak kita terpikirkan sama sekali tiba-tiba bisa muncul seperti sebuah IKN itu Jeng. Itu negara maju pun nggak mungkin dia bisa membuat sebuah IKN dalam waktu yang sangat singkat itu. Tapi nyatanya negara kita mampu dan kemarin bisa dibuktikan kan, walaupun belum semuanya sempurna tapi paling nggak sudah nyatalah di dunia internasional bahwa di kepemimpinannya paling bagus gitu Jeng. Ya ini sebenarnya pelajaran untuk DPR dan juga ya orang-orang berkuasa lain lah, terutama tuh anak-anak presiden tuh, jangan lo mentang-mentang jadi anak presiden lo petampang petenteng lo ngatur ini ngatur sana, sok jagoan, mau bully, lo bisa aja lo bully orang, tapi kalau rakyat dibully melawan rakyat lo kalau mau ngebully rakyat risikonya bisa digebukin rame-rame lo sama rakyat gitu aja, bukan cuma anggota dewan, untung aja tuh anggota dewan ada digebukin rame-rame kayak maling ayam gitu loh. Kalau sampai digebukin rame-rame kayak di parlemen di Inggris sama di itu tahun 1960-an lo bisa malu banget tuh. Jadi jangan sampai bikin gara-gara lah dengan rakyat gitu aja lah. Jangan sampai memaksakan diri, masa rakyat dikasih satu pilihan harus milih si Anu gitu loh. Emangnya rakyat dikasih makan kue cucur doang? Emangnya rakyat mau dipaksa makan kue cucur doang? Semua rakyat tuh punya pilihan, ada seleranya. Ada yang suka makan nasi uduk, ada yang seleranya makan nasi bakso kuansi, ada yang makan mie ayam atau yang lain, itu punya pilihan masing-masing. Jangan dipaksakan untuk milih satu hal. Apalagi yang diusung itu anak presiden, atau enggak yang diusungkan tuh orang yang ibaratnya barang baru stok lama. Barang baru di Jakarta, tapi stok lama di Jawa Barat. Jadi udah selesai dia jadi pimpinan daerah di Jawa Barat, mau dipaksakan jadi gubernur di Jakarta. Stok barang baru, stok lama. Jangan begitulah. Menurut saya kan kita kan masing-masing ada yang milih partai politik masing-masing gitu kan. Ada yang fans ke partai politik ini, ya banyak ya. Saya nggak bilang siapa yang paling benar. Cuman yang pemilu, yang pilpres itu kan orang masih bisa milih. Ya meskipun yang satu
bisa diloloskan lewat aturan MK itu kan orang masih ada pilihan. Jadi bergantung pada pilihan yang itu. Tapi yang terjadi sekarang ini seakan-akan lawan kota kosong. Jadi mereka itu kecewa. Mereka mendukung partai ini, ya ternyata mereka semua bersatu. Jadi seakan-akan dipaksa untuk milih yang itu gitu loh. Jadi mereka harapan mereka itu seakan-akan nggak ada lagi gitu loh, dihianati. Mereka berharap pada partai yang mereka pilih, ternyata partainya itu malah memaksakan kehendak. Nah, wajar kalau orang itu merasa kecewa, gitu aja. Iya, jadi sebetulnya itu sudah saya prediksi. Saya bilang, wah ini kalau begini terus-terusan bahaya, ini bisa terjadi kerusuhan sosial. Kemarin alhamdulillah cuma terjadi di DPR. Dan saya ini yang monitoring saja ya. Kebetulan seharian kemarin nggak nongol itu si Petrus jadi ratu itu. Nggak tahu kemana itu dia. Nah sekarang ini Mbak Anita yang berbahaya, yang sebetulnya masih mencemaskan, karena ini terlalu berani dan terlalu arogan. Bahkan ada yang menilai ini sifat-sifat raja-raja Jawa. Raja-raja Jawa berarti ada nuansa kerajaan, monarkisme, atau lebih parah lagi feodalistik, budaya feodal. Jadi nanti dikhawatirkan DPR-nya memang sudah secara eksplisit mengatakan itu, makanya PDIP nggak tak kunjung mengeluarkan calon kan. Dikhawatirkan keluar Perpu Mbak Nisa. Dan Perpu itu kan dari pihak pemerintah, dari pihak eksekutif. Kalau kemarin kan legislatif. Jadi nanti kalau PDIP sudah milih, tahu-tahu tuh 2 hari 3 hari mau selesai keluar Perpu, kan cilaka, bubar lagi, rusak lagi. Inilah risikonya kalau kita dapatkan Petrus jadi ratu, atau bahasa lainnya kere muka balik, arogan, takabur. Ya mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Saya yakin Pak Jokowi juga takut kalau mengeluarkan Perpu dia akan berhadapan dengan rakyat. Semoga Pak Jokowi ingat itu. Hati-hati, rakyat memberikan warning. Kalau Anda nggak mau terjadi kerusuhan sosial, dan nggak boleh kerusuhan sosial, itu udah zaman bala, sekarang udah nggak zaman. Baik, terima kasih kembali dan mitra bisnis kami sudah di Businessman Opinion kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.